Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Kairisa Siregar. Saya dari S1 Akuntansi Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi penjualan konsinyasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian penjualan konsinyasi. Drebin tahun 1989 mengartikan penjualan konsinyasi ini sebagai suatu bentuk penjualan dengan penyerahan barang oleh pemiliknya kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan, sementara hak kepemilikan atas barang masih ditahan atau dipegang oleh si pemilik sampai barang tersebut terjual. Si pemilik yang menitipkan barang disebut sebagai konsinyor atau pengamanat atau penitip, sedang pihak yang menerima titipan barang disebut konsinyi atau komisioner. Ciri-ciri penjualan konsinyasi. Yang pertama, ada hak milik atas barang. Pelaksanaan penjualan konsinyasi akan dimulai dengan dilakukannya penyerahan fisik barang oleh konsinyor kepada konsinyi. Dalam hal ini, penyerahan fisik barang tidak diikuti dengan penyerahan hak kepemilikan atas barang dimaksud kepada konsinyi. Hak kepemilikan masih tetap berada di tangan konsinyor dan baru akan berpindah dari konsinyor sesudah konsinyi berhasil menjualkannya kepada pihak ketiga atau pembeli. Yang kedua, ada biaya penjualan. Meskipun pihak yang bertindak sebagai penjual barang adalah konsinyi, tetapi dalam transaksi konsinyasi ini, semua biaya yang berkaitan dengan kegiatan penjualan barang atau disebut barang konsinyasi ditanggung oleh konsinyor. Yang ketiga, ada barang yang tak terjual. Selalunya akan ada jangka waktu tertentu barang konsinyasi dititipkan di tangan konsinyi. Bila jangka waktu tersebut berakhir dan ternyata barang konsinyasi belum juga terjual, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada konsinyor tanpa sesuatu pembebanan biaya kepada pihak konsinyi. Dan yang terakhir ada harga jual barang konsinyasi. Dalam perjanjian konsinyasi, umumnya harga jual barang sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh konsinyor dan konsinyi. Tidak boleh menjual barang konsinyasi dengan harga yang menyimpang dari harga yang ditetapkan tersebut. Alasan memilih penjualan konsinyasi. Ada berbagai alasan konsinyor dan konsinyi mengapa mereka memilih teknik penjualan konsinyasi itu dalam memasarkan barang-barang dagangannya. Yang pertama, konsinyor. Bagi pihak konsinyor, melakukan penjualan secara konsinyasi jelas akan mempengaruhi volume penjualannya dan sekaligus dapat memperluas pemasarannya. Selain itu, konsinyor memiliki berbagai alasan penting mengapa mereka memilih teknik penjualan konsinyasi dalam memasarkan produknya. Alasan tersebut menurut Drebin adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk produk-produk tertentu, sebagaimana disebut berikut ini, penjualan konsinyasi mungkin merupakan cara yang paling efektif dalam memasarkannya atau memperluas pemasarannya. Produk-produk tersebut terutama adalah produk baru, produk yang harganya mahal, produk yang harganya sangat berfluktuasi, atau produk yang selama ini penjualannya dilakukan lewat dealer ternyata tidak menguntungkan. Yang kedua, untuk produk-produk tertentu seperti padi-padian, ternak, dan hasil-hasil bumi, teknik penjualan konsinyasi akan sangat memungkinkan bagi para konsinyor untuk mendapatkan tenaga-tenaga penjual yang khusus atau spesialis yang amat menguasai bidang tersebut sehingga dapat diharapkan memberikan hasil yang maksimal. Yang ketiga, dengan teknik penjualan konsinyasi, para konsinyor masih dapat mengendalikan harga jual barang yang barangkali tidak memungkinkan bila dijual lewat cara atau teknik yang lain. Yang keempat, bukan hanya pengendalian atas harga jual barang saja yang dapat dilakukan dengan teknik ini, pengendalian atas jumlah fisik barang pun juga dapat dilakukan oleh konsinyor, sehingga akan memudahkan bagi konsinyor dalam melakukan perencanaan produksi. Yang kedua, konsinyi. Bagi pihak konsinyi, sistem penjualan konsinyasi jelas akan memberikan manfaat dalam bentuk diperolehnya pendapatan dari hasil penjualan konsinyasi, yaitu berupa komisi yang diberikan atas jasanya dalam memasarkan barang para konsinyor. Di luar manfaat tersebut, terdapat pula berbagai alasan lain mengapa pihak-pihak tertentu bersedia menjadi konsinyi guna memasarkan suatu barang tertentu. Drebin menyebutkan beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, para pebisnis selalu senang dan bersedia untuk bertindak sebagai konsinyi dalam memasarkan setiap produk. Karena dengan sistem ini, konsinyi tidak menanggung risiko rugi meskipun barang konsinyasi itu gagal terjual. Konsinyi hanya berliabilitas untuk mengembalikan barang konsinyasi yang tidak laku terjual. Yang kedua, begitu pula halnya, para konsinyi akan terhindar dari kerugian yang timbul sebagai akibat dari barang yang rusak. Kerugian karena terjadi fluktuasi harga maupun barang yang kadaluarsa. Barang yang rusak, barang yang tak laku karena harga pasarnya turun, atau barang yang kadaluarsa sepenuhnya dapat dikembalikan kepada konsinyor. Yang ketiga, berbeda dengan sistem penjualan biasa, sistem penjualan konsinyasi tidak mewajibkan para konsinyi untuk mengeluarkan biaya operasi penjualan, seperti biaya iklan, biaya tenaga penjual, dan lain-lain. Keseluruhan biaya ini biasanya ditanggung oleh konsinyor. Yang keempat, para pebisnis juga akan tertarik untuk bertindak sebagai konsinyi dalam memasarkan suatu produk, karena kebutuhan modal kerja untuk aktivitas ini sangat kecil. Konsinyi tak perlu menyediakan modal kerja untuk membeli barang yang akan dijual. Begitu juga untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan barang konsinyasi. Metode akuntansi untuk penjualan konsinyasi. Ada dua metode akuntansi yang dapat dipilih, baik oleh pihak konsinyi maupun pihak konsinyor. Kedua metode tersebut adalah, yang pertama, metode laba terpisah. Pada metode ini, pencatatan atas transaksi penjualan konsinyasi dibuat secara terpisah atau tersendiri dalam buku konsinyor maupun konsinyi. Manfaat utama yang diberikan oleh metode ini adalah
dapat diketahuinya secara jelas seberapa besar kontribusi penjualan konsinyasi terhadap laba perusahaan. Metode ini umumnya dipakai oleh perusahaan yang banyak melakukan transaksi konsinyasi. Buku konsinyor. Bila metode ini digunakan, maka dalam konsinyor akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, dibuka satu perkiraan atau akun tersendiri dengan nama konsinyasi keluar. Perkiraan ini akan mendebitkan harga pokok barang yang dikirimkan kepada konsinyasi pada saat dilakukannya pengiriman barang konsinyasi kepada konsini. Selanjutnya, semua biaya yang berkaitan dengan transaksi konsinyasi tersebut juga dicatatkan di sebelah debit perkiraan ini. Sebaliknya, di sebelah kreditnya akan dicatatkan hasil penjualan oleh konsini. Yang kedua, pada akhir periode laba atau rugi dari transaksi penjualan konsinyasi dihitung dan dipindahkan ke perkiraan ikhtisar laba rugi sehingga menjadi bagian dari laba rugi perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, bila kegiatan konsinyasi dilakukan dengan 2 orang atau pihak atau lebih konsini, maka untuk setiap konsini sebaiknya disediakan satu perkiraan yang tersendiri. Buku konsini. Sebaliknya, dengan penggunaan metode laba terpisah oleh pihak konsini, maka pada buku konsini akan dilakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, dibuka satu perkiraan atau akun tersendiri, yaitu perkiraan konsinyasi masuk. Perkiraan ini didebitkan untuk semua biaya yang timbul dan berkaitan dengan kegiatan penjualan konsinyasi yang nantinya akan ditanggung oleh pihak konsinyor dan jumlah uang yang dikirimkan ke konsinyor. Sebaliknya, di sebelah kreditnya akan dicatatkan nilai hasil penjualan yang berhasil dilakukan. Dengan demikian, jelaslah bahwa transaksi penerimaan barang konsinyasi dari pihak konsinyor tidak dicatat ke dalam jurnal, melainkan hanya dicatat memorial saja. Yang kedua, pada akhir periode konsini akan menghitung besarnya komisi baginya yang merupakan pendapatan utama pihak konsini dan selanjutnya jumlah komisi sini akan dipindahkan ke perkiraan ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, bila kegiatan konsinyasi itu dilakukan dengan 2 orang atau pihak konsinyor atau lebih, maka untuk setiap konsinyor sebaiknya disediakan satu perkiraan yang tersendiri. Berikut ini adalah contoh sederhana mengenai transaksi penjualan konsinyasi antara pihak konsinyor dan pihak konsini. Transaksi berikut terjadi antara PTX bertindak sebagai konsinyor dan toko Z bertindak sebagai konsini. PTX menitipkan handphone kepada toko Z untuk dijual seharga 850.000 per buah. Toko Z akan diberi komisi 20% dari hasil penjualan yang dilakukannya. Semua biaya yang dikeluarkan toko Z sehubungan dengan penjualan HP tersebut akan ditanggung dan diganti sepenuhnya oleh PTX. Harga pokok per buah HP Rp500.000. Tanggal 2 April, PTX mengirimkan 10 buah HP kepada toko Z. Ongkos kirim dibayar oleh PTX Rp600.000. Tanggal 3 April, toko Z membayar biaya-biaya pada saat menerima HP sebesar Rp250.000. Pada tanggal 3-30 April, seluruh HP terjual oleh toko Z. Tanggal 30 April, toko Z mengirimkan laporan penjualan dan sekaligus mengirimkan uang hasil penjualan sesudah dipotong berbagai biaya yang terkait. Jurnal untuk mencatat berbagai transaksi antara pihak konsini dan konsinyor akan terlihat sebagai berikut, seperti yang tertera pada slide. Metode laba tak terpisah. Dengan metode laba tak terpisah, dimaksudkan bahwa tidak ada pencatatan yang tersendiri untuk transaksi penjualan konsinyasi. Pencatatan atas transaksi penjualan secara konsinyasi digabungkan dengan transaksi penjualan biasa lainnya, sehingga dari catatan tersebut tak dapat diketahui seberapa besar kontribusi penjualan konsinyasi terhadap laba perusahaan secara keseluruhan. Buku konsinyor. Bila metode laba tak terpisah yang digunakan oleh konsinyor, maka prosedur-prosedur berikut akan dilakukan dalam pencatatannya. Yang pertama, semua transaksi yang berhubungan dengan penjualan konsinyasi dicatat seperti transaksi penjualan biasa, sehingga pada saat barang tersebut baru terjual, dilakukan pencatatan, termasuk pencatatan harga pokoknya dan biaya-biaya terkait. Yang kedua, pada saat barang dikirim kepada konsini, konsinyor hanya membuat catatan memorial saja. Buku konsini. Sebaliknya, pihak konsini akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, dibuka perkiraan atas nama konsinyor untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan konsinyasi. Perkiraan ini akan mendebitkan semua pengeluaran biaya oleh konsini yang nantinya akan ditanggung oleh pihak konsinyor dan pengiriman uang atau penyetoran hasil penjualan kepada konsinyor. Perkiraan ini akan dikredit untuk harga pokok penjualan barang konsini dan penerimaan lainnya. Yang kedua, sebagaimana halnya pihak konsini pun hanya akan membuat catatan memorial saja pada saat terjadinya penerimaan barang konsinyasi. Contoh transaksi antara PTX dan toko Z pada slide sebelumnya akan dipakai sebagai ilustrasi penggunaan metode laba tak terpisah ini. Jurnal yang timbul untuk mencatat berbagai transaksi tersebut adalah sebagai berikut, seperti yang tertera pada slide. Masalah barang konsinyasi belum laku sampai akhir periode. Perhitungan laba yang diperoleh dari transaksi penjualan konsinyasi harus dilakukan oleh pihak konsinyor dengan memperbandingkan semua komponen pendapatan dan biaya yang terkait dengan konsinyasi tersebut. Sementara bagi pihak konsini, laba dari penjualan konsinyasi tersebut hanyalah berupa komisi yang diperolehnya. Oleh sebab itu, dalam hal adanya sisa barang konsinyasi yang belum terjual, maka pihak konsinyor haruslah mengambil langkah-langkah tertentu sebagai berikut. Untuk metode laba terpisah. Yang pertama, perlu dilakukan pemisahan biaya-biaya terkait dengan penjualan konsinyasi, yaitu antara biaya yang melekat pada barang yang sudah terjual dan yang belum terjual pada akhir suatu periode.
Biaya-biaya tersebut meliputi ongkos kirim yang sudah dikeluarkan oleh konsinyor dan juga seluruh biaya yang sudah dikeluarkan oleh konsinyih yang akan menjadi tanggungan pihak konsinyor. Yang kedua, biaya yang melekat pada barang yang belum terjual bersama-sama dengan nilai harga pokok persediaan pada akhir periode harus dikreditkan ke perkiraan konsinyasi keluar sebagai bagian dari persediaan yang akan dipindahkan ke sebelah debit perkiraan ini pada awal periode berikutnya. Untuk metode laba terpisah, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak konsinyor dalam metode ini pada dasarnya sama seperti pada metode laba terpisah. Tetapi penyesuaian untuk biaya yang ditanggung tidak didahului dengan kata-kata konsinyasi keluar. Jadi, didebitkan ke perkiraan biaya yang ditangguhkan. Pencatatan pada buku konsinyasi tidak diperlukan penyesuaian pada akhir periode, karena konsinyasi hanya mencatat barang konsinyasi yang telah laku terjual dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan yang berkaitan dengan barang konsinyasi serta pendapatan komisi. Sekian materi tentang akuntansi penjualan konsinyasi saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang dipahami, dan saya mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.